Rumah tangga Gunawan dan Lala memang sudah setahun ini diramaikan oleh tangis dan tawa Hairu, anak semata wayang mereka. Setelah kelahiran Hairu, Lala sempat mengandung anak kedua. Sayangnya pada usia kehamilan ke-3 bulan, Lala mengalami keguguran. Rencana Gunawan dan Lala untuk memberi adik kepada Hairu tidak kesampaian. Insya Allah, mudah-mudahan semua diberi kesehatan, mudah-mudahan semua lancar, bisa punya momongan lagi. Planningnya sudah lama, tapi sudah. Di tengah gencar-gencarnya pemberitaan mengenai rencana pernikahan Rieke Diah Pitaloka dengan Doni, tiba-tiba Excel muncul menggugat rencana pernikahan tersebut. Excel juga menanyakan bagaimana kelanjutan dari hubungan pertunangannya dengan Rieke. Namun baik Rieke maupun Doni tampak tidak terganggu dengan gugatan tersebut. Bahkan pada hari Sabtu lalu, Doni berhasil melamar Rieke Diah Pitaloka di kediaman Rieke di Garut. Pemirsa, apa kabar pasangan Gunawan dan Lala? Tampaknya mereka berdua benar-benar ngebet pemirsa ingin mempunyai anak kedua. Namun beberapa bulan yang lalu Lala mengalami keguguran. Nah, kita akan segera mengetahui mengapa Gunawan dan Lala tergesa-gesa ingin mempunyai momongan baru setelah kita mengetahui mengapa Rieke Diah Pitaloka tergesa-gesa memutuskan hubungannya dengan Excel. Pemirsa, inilah Gospot. Hari Jumat malam lalu, Rieke Diah Pitaloka dan Doni berangkat menuju Garut dengan tujuan melengkapi surat-surat sebagai syarat untuk menikah, sekaligus acara lamaran dari Doni kepada Rieke. Rona bahagia tampak selalu menghiasi wajah keduanya. Semalam Rieke sudah ada di Jakarta untuk latihan sebuah pementasan teater. Apakah rencana pernikahan berubah dari rencana semula tanggal 23 Juli? Terus kalau pernikahannya, akad nikahnya itu tanggal 23, tapi mohon maaf sekali karena waktunya sangat terburu-buru. Jadi saya mungkin tidak bisa mengundang banyak orang, hanya untuk keluarga dan kerabat dekat saja. Tempatnya di Aula STM. Sejak Excel buka suara beberapa hari lalu, persiapan pernikahan Rieke pasti sedikit tersendat. Excel menuntut pihak keluarga Rieke untuk menjelaskan kepada keluarga Excel kenapa tiba-tiba Rieke memutuskan pertunangan mereka. Jika menyangkut pertunangan, urusannya memang bukan sekedar dua individu yang ditunangkan, tetapi sudah menjadi urusan keluarga. Kemarin kakak saya sudah ke rumah Mas Excel menemui keluarganya, dan berkali-kali di kesempatan ini juga saya minta maaf kalau ini mungkin menyakitkan karena waktunya terlalu dekat. Tetapi saya sama sekali tidak pernah punya keinginan untuk menyakiti siapapun. Alasan memutuskan pertunangan tidak bisa saya ceritakan karena saya tidak mau menyakiti siapapun. Kalau alasan saya memilih Doni, ini hal yang berbeda karena saya juga sumpah mati saya tidak pernah berpikir akan menikah dengan orang ini. Semasih bersama Excel, Rieke dan Excel sudah membangun rumah bersama. Rumah itu juga akan menjadi sarana bagi keduanya untuk mewujudkan mimpi bersama. Bagaimana kini nasib rumah tersebut? Itu nggak bisa diceritain, nanti ada yang sakit hati. Apa yang telah terjadi, apalagi tunangan 3,5 tahun, itu tidak mungkin saya lupakan. Itu akan menjadi bagian sejarah hidup saya, ada di satu sisi lembaran kehidupan saya. Tapi artinya saya bukan orang yang mau hidup di masa lalu, saya hidup untuk hari ini, untuk sekarang, dan untuk yang akan datang. Barangkali karena sakit hati itulah Excel sempat menuduh Rieke hamil duluan. Nanti kita lihat aja apakah beberapa bulan ke depan perut saya membesar atau tidak gitu ya. Karena yang jelas di kontrak kerja saya di sinetron di Salon Oneng itu saya tidak boleh hamil dulu. Gitu. Jadi kalaupun saya hamil rasanya males deh karena saya harus ganti rugi ke perusahaan. Resiko terberat dari perkawinan itu adalah perceraian, itu sudah saya sadari dan mungkin semua orang juga tahu. Tidak ada satu orang pun ketika menikah terus mengharapkan bercerai. Kalaupun itu terjadi, ya itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi saya juga tidak menjamin pernikahan saya akan langgeng seumur hidup. Rumah tangga Gunawan dan Lala memang sudah setahun ini diramaikan oleh tangis dan tawa Hairu, anak semata wayang mereka. Setelah kelahiran Hairu, Lala sempat mengandung anak kedua. Sayangnya pada usia kehamilan ke-3 bulan, Lala mengalami keguguran. Rencana Gunawan dan Lala untuk memberi adik kepada Hairu tidak kesampaian. Insya Allah, mudah-mudahan semua diberi kesehatan, mudah-mudahan semua lancar, bisa punya momongan lagi.
Planningnya sudah lama tapi sedang lagi diusahakan, mudah-mudahan semuanya lancar, minta doanya aja. Setelah mengalami keguguran, tentu Lala harus mengembalikan kesehatannya kembali. Apakah Lala tidak tergesa-gesa untuk hamil kembali? Mas Gun pengen punya anak banyak. Suami saya pengen punya anak berapa ya? Ya. Insya Allah 4 tanggal 5 ya maksimal ya, kalau dikasihnya berapa ya alhamdulillah terima. Supaya nanti kita udah kakek neneknya nggak ditinggalin gitu aja. Jadi masalah udah pergi kan masih ada gitu. Katanya kalau banyak anak, insya Allah doa dari seorang anak itu akan kabulin. Awak Gospot mendengar selentingan Lala kini sedang hamil muda. Sepertinya Gunawan dan Lala memang kepingin segera memberi adik kepada Hairu. Maukah Lala memberitahukan kehamilannya itu kepada pemirsa Gospot? Atau Lala termasuk orang yang percaya dengan mitos? Jangan sekali-kali memberitahukan kehamilan kepada orang lain jika janin belum tertanam kuat di rahim. Nggak mau ini dulu ya Yang ya? Nanti takut kecewa lagi kayak waktu itu. Aduh udah masuk 3 bulan terus nggak ada ya, maksudnya anaknya keguguran. Jadi sekarang jangan mudah gitu. Mudah-mudahan nanti kalau udah lewat bisa kasih tahu. But thank God, Mawel. Pemirsa setia Gospot, pasangan Farhad Abbas dan Nia Daniati baru saja pulang dari perjalanan romantis di Singapura. Namun tampaknya perjalanan romantis itu masih kurang untuk membangkitkan gairah rumah tangga mereka. Karena mereka akan segera melakukan perjalanan lainnya, yaitu berangkat umroh bersama. Sementara itu pemirsa, kami punya kabar terbaru mengenai perseteruan antara Arafiq dengan Rampun Jabi. Sekarang pihak berwajib sudah memanggilkan para saksi untuk dimintai keterangannya. Bagaimana kansnya Arafiq? Kita akan segera mengetahuinya setelah kita mendengarkan cerita dari Farhad dan Nia mengenai motif keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Pemirsa, inilah Gospot. Farhad dan Nia Daniati akan berangkat umroh pada tanggal 13 Juli mendatang. Selain bekal fisik, keduanya juga memperkuat bekal iman dengan mengundang Ustadz Zefri Al-Bukhari untuk ceramah di kediaman mereka. Barangkali inilah puncak dari proses rujuk Farhad dan Nia setelah sebelumnya melakukan perjalanan romantis ke Singapura beberapa waktu lalu. Kali ini Nia dan Farhad juga mengikut sertakan kedua anaknya. Anak saya dua-duanya ikut, sama pengasuhnya ikut juga, terus ada saudara yang ikut. Ya alhamdulillah, rencana niat umroh pada hari Rabu tanggal 13 Juli kami sekeluarga beserta saudara-saudara, mudah-mudahan di sana kami bisa melaksanakan ibadah ke rumah Allah. Anak kedua Nia dan Niati, Angga, kini masih berusia di bawah 5 tahun. Anak sekecil itu pasti butuh perhatian ekstra selama di Tanah Suci nanti karena cuaca di sana begitu panas. Saya dengar juga di sana sedang panas 60 derajat. Yang saya khawatir memang anak saya yang kecil, terus mengenai cuacanya di sana juga. Tapi saya sudah konsultasi dengan dokter dan obat-obatan apa aja yang harus dibawa. Dan apa harus dilakukan di sana untuk anak-anak itu. Bagi Nia dan terutama Farhad, perjalanan ke Tanah Suci tentu akan begitu berarti. Apalagi setelah Farhad berbuat kesalahan dengan menduakan Nia. Takutkah Farhad jika Tuhan akan menghukumnya di Tanah Suci nanti? Sebenarnya tidak se-ekstrim itulah, ada pembalasan di sana kan. Ya memang satu cobaannya ujian kan, tidak harus di Tanah Suci aja. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di sana ada hal-hal yang bentuknya langsung dirasakan gitu kan. Ya mudah-mudahan itu membuat satu rasa takut dan orang tidak melakukan satu kesalahan. Mudah-mudahan selama ini apa yang pernah kita lakukan atau segala kelemahan-kelemahan yang sudah ada sebagai manusia memiliki sifat lemah, sifat penuh kekurangan, kita bisa lebih menyadari bahwa inilah sebenarnya diri kita yang sangat kecil di rumah Allah nanti. Saya ingin menjadi keluarga saya sendiri menjadi orang yang soleh dan soleha, ingin bisa menjalankan ibadah lebih
dan lebih baik lagi juga menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kasus gugatan pidana Arafiq terhadap Raja Sinetron Ram Punjabi sudah memasuki pemanggilan saksi. Kemarin Arafiq datang ke Polda Metro Jaya bersama Nena Yusuf, seorang